Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang mertua jahat kepada menantu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Bayangkan sebuah masjid yang hening, suara azan sudah lama reda, dan jamaah berkumpul dengan khusyuk menunggu pengajian dimulai. Namun, di sudut masjid yang penuh ketegangan, sebuah pemandangan menyakitkan jiwa terjadi. Seorang wanita muda duduk terhuyung dengan kitab suci di pelukannya. Air kotor dari ember yang dilemparkan dengan kasar oleh wanita lain mengalir deras membasahi kepalanya dan bajunya. Suara gemericik air bercampur tangisan pilu dan bisikan takut yang nyaris tak terdengar. Semua mata tertuju pada mereka. Wajah-wajah heran, sedih, dan tak berdaya menghiasi sekitar. Namun, tak ada seorang pun yang berani membela atau melerai. Si wanita yang menyiram itu berdiri dengan tatapan dingin dan penuh amarah. Ia merasa berkuasa, kuat, dan tak terkejar. Tetapi, apakah benar kekuatan itu miliknya? Ataukah ada azab yang sudah menunggu di depan mata? Sebuah kejadian yang mengacaukan hati dan pikiran. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang benar-benar kuat dan siapa yang sebenarnya lemah? Ini bukan sekadar cerita, tapi kisah nyata yang akan membuat kita berpikir dalam-dalam tentang makna keadilan dan kasih sayang. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang wanita muda yang menikah dan tinggal bersama keluarga suaminya. Wanita itu dikenal lemah dan sabar, menjalani hidup dengan penuh ketulusan. Namun, hubungan dengan ibu mertuanya bukanlah kisah indah seperti dongeng. Ibu mertua yang sudah lama merasa memiliki otoritas penuh di rumah itu, kerap menunjukkan sikap kasar dan tidak adil. Setiap hari, wanita muda itu harus menghadapi perlakuan yang menyakitkan. Tuntutan yang berlebihan, omelan yang tajam, dan penghinaan yang membuatnya merasa hina. Namun, ia memilih diam, menahan diri, dan berusaha menjaga kehormatan keluarga. Tapi rasa sakit hati itu seperti api kecil yang membara dalam diam. Pada suatu hari yang naas, ketegangan itu mencapai puncaknya. Di tengah jamaah yang sedang berkumpul di masjid, ibu mertua kehilangan kendali. Dengan penuh amarah yang sudah lama terpendam, ia menyiramkan ember berisi air kotor ke kepala menantunya yang hanya bisa terdiam menahan air yang mengalir deras ke wajahnya. Semua terperangah. Suasana hening berubah menjadi mencekam. Wanita muda itu menangis dalam diam, memeluk kitab suci seolah mencari kekuatan yang tak terlihat. Namun, di balik kesedihan itu, ada doa yang terus terucap dalam hatinya, memohon pertolongan kepada Allah. Apa yang akan terjadi setelah itu? Apakah kekerasan itu akan berhenti? Ataukah ada balasan yang menanti? Hari-hari setelah insiden di masjid itu terasa semakin berat bagi wanita muda itu. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa takut yang tak terucapkan. Mata yang dulu bersinar kini tertutup oleh bayang-bayang kesedihan. Tubuhnya yang dulu penuh semangat, kini tampak lelah dan rapuh. Namun, di dalam lubuk hatinya, ada sebuah kekuatan yang tak pernah padam, kesabaran. Ibu mertua, di sisi lain, merasa semakin kuat dan berkuasa. Ia tidak menyesali tindakannya. Justru ia bangga dengan sikapnya yang keras dan dominan. Bagi ibu mertua, menantu adalah beban dan sumber masalah yang harus dikendalikan dengan ketegasan. Ia yakin bahwa dengan cara seperti itu, ia menjaga kehormatan keluarga dan mempertahankan posisi sebagai kepala rumah tangga. Tetapi kekuatan yang dipamerkan ibu mertua itu menyembunyikan sesuatu. Dalam keheningan malam, rasa gelisah sering menyergap pikirannya. Ada bisikan kecil di hatinya yang tak bisa ia abaikan. Kadang, ia merasa bersalah. Kadang,
Hatinya terasa berat seperti membawa beban yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Sementara itu, wanita muda terus mencoba mencari perlindungan dalam doa dan pengharapan. Setiap malam, air mata jatuh tanpa henti, tapi ia tetap teguh. Ia tahu bahwa Allah melihat setiap air mata, mendengar setiap doa, dan menyimpan setiap luka dalam rahmat-Nya. Di balik dinding rumah itu, ketegangan semakin memuncak. Setiap interaksi antara ibu mertua dan menantu menjadi seperti ladang ranjau yang siap meledak kapan saja. Tapi tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana titik balik itu akan datang. Hari-hari berlalu, dan sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Ibu mertua mulai merasakan gejala aneh di tubuhnya. Gatal yang tak tertahankan muncul di kulitnya, membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Rasa sakit itu seperti api yang membakar dari dalam, menyiksa tubuh dan pikirannya. Tetapi ibu mertua menolak untuk mengakui bahwa itu mungkin sebuah peringatan. Ia tetap bersikeras bahwa dirinya kuat dan tak terkalahkan. Namun, perlahan-lahan, rasa sakit itu mengambil alih, mengurangi kekuatannya, dan membuka jalan bagi perubahan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah azab sudah mulai menimpa? Ataukah ini hanya ujian biasa dalam hidup? Cerita ini belum berakhir, dan rahasia yang lebih besar masih menunggu untuk diungkap. Waktu terus berjalan, dan rasa sakit yang dirasakan ibu mertua semakin menjadi-jadi. Kulitnya yang dulunya sehat kini dipenuhi luka merah dan bengkak yang terasa panas saat tersentuh. Ia sering menggaruk tanpa henti, hingga terkadang darah mengucur deras. Malam-malamnya penuh dengan derita. Tak mampu tidur nyenyak karena gatal yang mendera. Namun, ia tetap menutup rapat rasa sakit itu dari orang lain, menolak mengaku lemah. Di balik pintu rumah yang tertutup rapat, ibu mertua mulai terjebak dalam pergulatan batin yang sangat berat. Hatinya penuh kebingungan antara kekerasan yang selama ini ia lakukan dan rasa penyesalan yang mulai merayapi nuraninya. Ia teringat akan kata-kata bijak yang pernah didengar dari orang-orang terdekat, tentang balasan Allah atas perbuatan manusia. Sementara itu, wanita muda yang selama ini disakiti terus menata hatinya. Ia belajar untuk memaafkan meskipun luka masih membekas. Setiap doa yang dipanjatkan tak pernah putus, memohon agar Allah memberikan petunjuk dan jalan keluar yang terbaik. Ia juga mulai berbagi cerita dengan beberapa tetangga yang peduli, menemukan sedikit kekuatan dalam simpati dan dukungan mereka. Suatu sore, di tengah kesunyian yang menyelimuti rumah itu, ibu mertua memanggil menantunya. Dengan suara yang bergetar, ia meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Tangisan menantunya pecah, melepaskan semua penat dan luka yang terpendam begitu lama. Momen itu menjadi titik awal perubahan, meski perjalanan masih panjang dan penuh liku. Namun, azab yang datang bukan hanya berupa rasa sakit fisik. Ada sebuah peringatan yang lebih dalam, yang menghentakkan hati dan merubah jiwa. Ibu mertua mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kekerasan dan dominasi, melainkan dari kasih sayang, pengertian, dan kesabaran. Dalam keheningan malam, ia menundukkan kepala, memohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk berubah. Meski luka di tubuhnya belum sembuh, hatinya mulai mengerti arti keadilan dan cinta yang sesungguhnya. Tetapi perjalanan itu belum selesai. Ada pelajaran besar yang menanti untuk dipetik, dan azab yang lebih dalam untuk direnungkan. Kisah ini masih jauh dari titik akhir. Setelah permintaan maaf yang tersampaikan dengan penuh air mata itu, suasana di rumah kecil itu berubah sedikit demi sedikit. Namun, perubahan hati ibu mertua tidaklah secepat yang diharapkan. Luka fisik yang menggerogoti tubuhnya tetap menjadi pengingat pahit atas perlakuan buruk yang pernah ia berikan kepada menantunya. Setiap kali ia merasakan gatal yang membakar dan nyeri yang menusuk, ia diingatkan akan setiap tetes air kotor yang pernah ia siramkan ke kepala wanita yang kini menangis dalam pelukannya. Hari-hari berlalu, ibu mertua mulai terpaksa menerima kenyataan bahwa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Meskipun ia masih berusaha menunjukkan wibawa dan ketegasannya di depan anggota keluarga lainnya, rasa sakit yang dideritanya secara perlahan mulai menggerus kepercayaan dirinya. Teman-temannya di lingkungan sekitar mulai memperhatikan perubahan drastis pada dirinya.
Dari yang dulunya sangat aktif dan energik, kini menjadi seseorang yang sering mengurung diri di kamar, menahan rasa sakit dan malu. Di sisi lain, wanita muda itu yang selama ini menjadi korban, mulai memupuk kekuatan dalam dirinya. Meskipun perjalanannya penuh dengan luka dan duka, ia tidak membiarkan kesedihan menguasai dirinya sepenuhnya. Ia mulai belajar bagaimana menjaga batasan agar perlakuan buruk tidak lagi menggoncangkan jiwa dan raga. Ia membuka diri untuk menerima bantuan dari komunitas dan tetangga yang peduli, serta mulai aktif mengikuti pengajian dan kegiatan sosial di desa. Dalam kesunyian malam, wanita muda itu sering merenung. Ia sadar bahwa dirinya bukan hanya menanggung beban pribadi, tetapi juga memikul harapan bagi perubahan dalam keluarganya. Ia tahu bahwa dengan kesabaran dan ketulusan hatinya, ia sedang menebar benih kebaikan yang kelak akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang rindang. Namun, tidak mudah bagi ibu mertua untuk berubah secara total. Di balik rasa sakit yang mendera, ada pula kebanggaan dan ego yang masih tersisa. Ia merasa dihukum, namun belum sepenuhnya mengerti pelajaran yang Allah ingin berikan melalui azab yang menimpanya. Setiap kali rasa sakit melanda, ia merasakan kebencian yang berkecamuk dalam dirinya sendiri, sebuah pergulatan antara menyesal dan marah. Suatu pagi yang dingin, ibu mertua terbangun dengan badan yang terasa sangat lemah. Suara dari luar rumah terdengar ramai, orang-orang berkumpul di halaman rumah, menanti kabar dari dalam. Ternyata kabar mengenai kondisi ibu mertua telah menyebar dengan cepat di desa. Banyak yang datang memberikan doa dan dukungan, namun tak sedikit pula yang menatap dengan penuh rasa iba dan penasaran akan sebab musabab penderitaan yang dialaminya. Dalam keadaan lemah itu, ibu mertua mulai membuka hatinya secara perlahan. Ia menerima satu persatu nasihat dari orang-orang terdekat, termasuk anak menantunya yang selama ini ia sakiti. Wanita muda itu berbicara dengan penuh kelembutan dan pengertian, membimbing ibu mertua untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda, tentang bagaimana kasih sayang dan keadilan harus menjadi pondasi dalam sebuah keluarga. Perubahan dalam diri ibu mertua tidak langsung terlihat secara fisik, namun secara batin, benih kebaikan mulai tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa segala kesakitan yang dialaminya adalah bentuk pembalasan yang adil dari Allah, sebagai pengingat agar ia kembali ke jalan yang benar. Perlahan-lahan, ia meminta maaf bukan hanya kepada menantunya, tetapi juga kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Waktu berlalu, dan wanita muda itu pun menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hubungan mereka yang dulu penuh dengan kepahitan mulai berubah menjadi sebuah hubungan yang didasari oleh saling pengertian dan kasih sayang. Meskipun bekas luka lama tak bisa hilang sepenuhnya, keduanya belajar untuk hidup bersama dalam damai dan penuh hormat. Pada suatu malam yang tenang, dalam pengajian kecil di rumah mereka, seorang ustadz membacakan ayat suci dari surah Al-Isra ayat 23 hingga 24, yang berbunyi, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, 'Ah,' dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'" Ayat itu menjadi cahaya yang menerangi hati mereka semua yang hadir malam itu. Pesan tentang kasih sayang kepada orang tua dan perlakuan yang baik kepada keluarga menjadi pengingat yang tak ternilai harganya. Cerita ini mengajarkan bahwa kesabaran dan pengampunan adalah jalan keluar dari setiap kesulitan. Bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dominasi dan kekerasan, melainkan dari cinta, rasa hormat, dan kebaikan yang tulus. Dan bahwa setiap azab yang datang adalah peringatan dari Allah untuk kembali kepada jalannya yang penuh kasih dan rahmat. Seiring waktu, suasana di rumah kecil itu mulai terasa berbeda. Raut wajah ibu mertua yang dulu keras kini mulai melunak, meskipun terkadang ia masih teringat akan kebiasaannya yang lama. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitasnya, ia meluangkan waktu untuk merenung dan berdoa, memohon kekuatan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Wanita muda itu, yang selama ini menjadi sosok yang sabar dan lemah,
kini mulai menunjukkan sisi kekuatannya yang sesungguhnya. Ia tak lagi membiarkan dirinya menjadi korban dari kekerasan atau kata-kata kasar. Dengan lembut, ia berbicara pada ibu mertua, mengingatkan akan pentingnya kasih sayang dan penghormatan dalam sebuah keluarga. Perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Ada hari-hari di mana ketegangan kembali muncul, di mana ego dan luka lama kembali menimbulkan pertengkaran kecil. Namun, berkat niat baik dan kesabaran, mereka mulai belajar untuk saling memaafkan dan mengerti. Di luar rumah, tetangga dan warga desa yang mengetahui kisah ini mulai memberikan dukungan dan doa. Mereka kagum melihat bagaimana dua wanita yang dulunya terperangkap dalam konflik ini berusaha membangun kembali jembatan kasih sayang. Semangat mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pada suatu hari, ibu mertua duduk bersama menantunya di beranda rumah, sambil menikmati sinar matahari pagi yang hangat. Dengan suara lirih, ibu mertua mengakui kesalahannya dan berterima kasih atas kesabaran yang diberikan selama ini. Wanita muda itu tersenyum dan menjawab dengan tulus, mengatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang harapan dan doa agar keluarga mereka selalu dilimpahi rahmat dan kedamaian. Di tengah pembicaraan itu, terdengar suara panggilan azan yang mengingatkan mereka akan kewajiban beribadah dan berserah diri pada Allah. Momen itu menjadi titik awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Meskipun jalan ke depan masih penuh tantangan, mereka percaya bahwa dengan kesabaran dan kasih sayang, segala hal mungkin teratasi. Cerita ini mengingatkan kita bahwa perubahan sejati datang dari hati, dan bahwa setiap luka dapat menjadi pelajaran berharga jika kita mau belajar dan berusaha memperbaiki diri. Hari-hari berlalu dengan suasana yang mulai mereda, namun hidup tak pernah lepas dari ujian. Meski ibu mertua dan menantu telah memulai langkah baru dalam memperbaiki hubungan, tantangan dan rintangan tak lantas hilang begitu saja. Kehidupan di desa kecil itu terus berputar, membawa cerita-cerita baru yang kadang tak terduga. Ibu mertua, yang dahulu penuh amarah, kini mencoba menahan emosinya. Namun sesekali godaan untuk kembali bersikap kasar muncul, terutama ketika ia merasa lelah atau frustrasi. Perubahan memang berat, terutama bagi seseorang yang telah bertahun-tahun membiasakan diri dengan cara lama. Wanita muda itu juga menghadapi pergolakan batin. Di satu sisi ia ingin memaafkan sepenuh hati, namun di sisi lain luka yang dulu ia rasakan masih menyisakan bekas yang sulit hilang. Ia sering termenung sendiri, berdoa memohon kekuatan dan keteguhan hati. Di tengah semua itu, mereka dihadapkan pada sebuah kejadian yang menguji kesabaran dan keikhlasan mereka. Suatu malam, saat hujan turun dengan derasnya, anak kecil mereka jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kondisi itu membuat ketegangan dalam keluarga kembali meningkat. Ibu mertua merasa bersalah karena selama ini hubungannya dengan menantu tidak baik, sementara wanita muda berjuang menjaga semangat dan harapan di tengah kekhawatiran. Namun di saat-saat sulit itulah, keduanya belajar makna sebenarnya dari pengorbanan dan kasih sayang. Mereka saling mendukung dan melengkapi, menghadapi ujian hidup dengan penuh keikhlasan. Melalui doa dan tawakal, mereka percaya Allah akan memberikan jalan terbaik. Kejadian ini membawa mereka semakin dekat, mengikis perasaan sakit dan dendam yang selama ini menyelimuti. Sebuah ikatan baru mulai terbentuk, bukan hanya sebagai mertua dan menantu, tetapi sebagai saudara seiman yang saling menguatkan. Cerita mereka menjadi cermin bagi kita semua, bahwa dalam setiap ujian ada kesempatan untuk bertumbuh, dan dalam setiap kesulitan tersembunyi rahmat yang luas. Malam itu, rumah kecil itu dipenuhi keheningan yang berat. Hujan deras mengguyur atap, membentuk irama yang seolah menemaninya dalam setiap doa yang dipanjatkan. Anak kecil mereka yang sakit terbaring lemah di ranjang, sementara ibu mertua dan menantunya duduk berdampingan, menggenggam tangan satu sama lain, menyatukan harapan dan keikhlasan. Ibu mertua, yang selama ini dikenal keras dan penuh amarah, merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Air mata menetes pelan di pipinya saat ia memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan kekerasan yang pernah ia lakukan. Ia sadar, selama ini kekuatan yang ia banggakan hanyalah bayangan kosong yang menutupi kelemahan jiwa dan hati yang terluka. Wanita muda itu, dengan hati yang penuh kasih,
memaafkan ibu mertuanya tanpa syarat. Ia tahu bahwa pengampunan adalah jalan menuju kedamaian, dan bahwa doa adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi segala cobaan. Dalam keheningan itu, keduanya merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat, menguatkan, dan memberi harapan baru. Mereka berserah diri, percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan di baliknya. Hari-hari setelah itu menjadi babak baru dalam kehidupan mereka. Ibu mertua mulai berubah perlahan, bukan hanya dalam tindakan, tapi juga dalam cara pandangnya terhadap keluarga dan kehidupan. Ia belajar menahan amarah dan menggantinya dengan kasih sayang. Wanita muda itu semakin tegar, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa titik balik dalam hidup tidak selalu datang dengan gemuruh atau ledakan, tapi seringkali melalui doa yang tulus, kesabaran yang dalam, dan kesadaran yang terbuka. Setelah melewati masa-masa penuh ujian dan pergulatan batin, rumah kecil itu mulai diselimuti oleh kehangatan yang lama hilang. Perlahan-lahan, ibu mertua yang dulu penuh amarah kini menampakkan sikap yang berbeda. Senyumnya tak lagi dipaksakan, tetapi keluar dari hati yang mulai menerima dan berubah. Wanita muda itu pun merasakan perubahan yang nyata. Tidak hanya dalam hubungan mereka, tapi juga dalam dirinya sendiri. Rasa sakit yang dulu menghimpit kini berubah menjadi kekuatan yang memotivasi untuk terus berbuat baik dan menjaga kedamaian keluarga. Setiap pagi mereka bersama-sama memulai hari dengan doa dan syukur, mengingatkan diri bahwa segala sesuatu adalah ujian dan anugerah dari Allah. Kedua wanita ini, yang dulunya terpisah oleh dinding dendam dan luka, kini berjalan beriringan dalam perjalanan hidup yang baru, saling menguatkan dan mendukung. Tetangga sekitar pun mulai melihat transformasi itu. Cerita tentang perubahan ibu mertua dan menantu yang dulunya penuh konflik kini menjadi teladan kebaikan dan kesabaran. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang yang juga tengah berjuang dalam dinamika keluarga masing-masing. Namun, perjalanan ini belum usai. Masih ada tantangan yang menunggu di depan, dan setiap langkah baru adalah kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Mereka tahu, dengan niat yang tulus dan doa yang tak putus, Allah akan selalu memberi petunjuk dan jalan keluar. Malam hari, dalam pengajian kecil yang rutin mereka hadiri, Ustadz membacakan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Ayat itu menjadi pengingat bahwa setiap ujian yang mereka alami adalah sesuai dengan kemampuan mereka untuk melewatinya, dan bahwa rahmat serta ampunan Allah selalu terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh berusaha. Cerita ini menjadi saksi bahwa dari luka dan kesulitan, cahaya harapan dan perubahan bisa muncul, menuntun mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Hari-hari terus berjalan dengan ketenangan yang kini menyelimuti rumah kecil itu. Ibu mertua dan menantunya telah melewati perjalanan panjang penuh luka dan air mata. Namun mereka berhasil menemukan titik temu dalam kasih sayang dan pengertian. Mereka tahu, kehidupan tidak selalu mudah, tapi dengan hati yang tulus dan ikhlas, kedamaian dapat terwujud. Ibu mertua kini bukan lagi sosok yang penuh amarah dan keras kepala. Ia telah berubah menjadi wanita yang lebih sabar, penuh kasih, dan mengerti arti sebuah keluarga. Setiap tindakan dan perkataannya kini dipenuhi dengan kelembutan dan penghormatan kepada menantunya, yang dahulu ia sakiti. Hubungan mereka yang dulu dipenuhi dengan konflik kini berubah menjadi ikatan yang kuat dan penuh cinta. Wanita muda itu pun menemukan kedamaian yang selama ini ia dambakan. Luka yang dulu menggores hatinya kini mulai menghilang, tergantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan. Ia semakin mantap menjalani hidup,
membawa cahaya harapan bagi keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Mereka berdua menyadari bahwa semua ujian dan cobaan yang mereka alami adalah bagian dari rencana Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran mereka. Dengan penuh syukur, mereka melangkah bersama, saling menguatkan dalam setiap keadaan. Pada suatu kesempatan, dalam majelis pengajian yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga, seorang ustadz membacakan ayat Al-Quran yang sangat dalam maknanya, sebagai penutup kisah mereka. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Surat Asy-Syarh ayat 5-8. Ayat ini menjadi penegas bahwa di balik setiap penderitaan, selalu ada jalan keluar dan kemudahan yang dijanjikan oleh Allah. Kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian akan membuahkan kebahagiaan dan ketenangan hati yang hakiki. Cerita ini berakhir dengan pesan abadi bahwa kasih sayang dan pengertian adalah kunci untuk menyembuhkan luka terdalam. Bahwa kekuatan sejati bukanlah milik yang menyerang dan merendahkan, tapi milik mereka yang mampu memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua, agar selalu menjaga hubungan keluarga dengan penuh cinta dan sabar, serta selalu berharap kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Tamat.